Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Adi Panji Gumilang. Salam Pancasila. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita nikmat berupa kesehatan, berupa keselamatan, sehingga pada kesempatan kali ini saya bisa melanjutkan penjelasan materi PPKN untuk kelas 10 bab yang ketiga. Topik yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini berjudul Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Beberapa minggu yang lalu saya sudah menjelaskan materi tentang sistem politik Indonesia. Setelah itu ada materi tentang kewenangan lembaga negara, di mana dalam penjelasannya saya memberikan file berupa PowerPoint. Oleh sebab itu silakan anak-anak semuanya, khususnya siswa-siswi MAN 2 Kota Malang, untuk mempelajari kewenangan lembaga negara yang sudah saya simpulkan di dalam sebuah PowerPoint. Untuk itu marilah sama-sama kita awali pembahasan pada kesempatan kali ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang berbahagia, pada kesempatan kali ini pokok bahasan yang akan saya bahas adalah sebagai berikut. Yang pertama, saya akan menjelaskan pemerintah sebagai organisasi. Yang kedua, saya akan menjelaskan definisi tata kelola pemerintahan yang baik. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur penting tata kelola pemerintahan yang baik. Selanjutnya saya membahas prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dan yang terakhir saya akan membahas tentang syarat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Inilah beberapa pokok bahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Silahkan kalian menyiapkan buku catatan kalian. Silahkan dicatat poin-poin yang penting, mengingat kurang lebih 1 bulan ke depan kita akan melaksanakan penilaian akhir semester. Oleh sebab itu persiapkan dengan baik membaca catatan-catatan atau bahan-bahan yang sudah saya berikan. Semoga di penilaian akhir semester nanti kita semuanya diberikan kemudahan dan kelancaran, amin ya rabbal alamin. Baik, pokok bahasan yang pertama saya akan membahas tentang pemerintah itu bukan dianggap ya, tapi diibaratkan seperti sebuah organisasi. Nah, bagaimana penjelasan pemerintah itu sebagai sebuah organisasi? Jadi kata organisasi ya itu berasal dari bahasa Inggris to organize, yang artinya mengatur atau menyusun. Apa yang diatur, apa yang disusun, yaitu bagian-bagian yang terpisah menjadi satu kesatuan yang berguna untuk melakukan kegiatan. Dalam konteks ini pemerintah kegiatannya apa ya? Bisa berupa membuat kebijakan, kemudian melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, dan lain-lain sebagainya. Nah, pemerintah sebagai sebuah organisasi itu dianggap merupakan suatu wadah ya, atau tempat di mana di dalamnya terdapat aparat-aparat pemerintahan atau pejabat-pejabat untuk bekerja sama mencapai tujuan pemerintahan. Apa tujuan pemerintahan? Yaitu melahirkan sebuah kebijakan publik begitu ya, yang endingnya nanti akan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang kedua, pemerintah sebagai organisasi itu dianggap sebagai suatu alat atau suatu sarana dalam rangka mencapai tujuan. Oleh sebab itu, sebelum tujuan itu tercapai, maka harus dilakukan sebuah rancangan yang disusun dan diatur secara baik. Itu memerlukan proses yang baik pula dan membutuhkan waktu tentunya ya. Yang ketiga, pemerintah sebagai suatu organisasi itu diartikan
seperti orang-orang ya, atau di dalamnya itu terdapat orang-orang yang berada dalam organisasi pemerintahan memiliki hubungan formal. Kalau di organisasi ada ketua, ada wakil ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada si konsumsi mungkin, atau ada si perlengkapan, ada bagian dokumentasi, ada bagian sosial, ada bagian hubungan masyarakat, dan lain-lain. Di dalam sebuah pemerintahan juga sama seperti itu. Ada presiden, ada wakil presiden, ada menteri, ada DPR, ada MPR, dan lain-lain. Masing-masing organ tersebut memiliki struktur, memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Jadi gampangannya biar kalian bisa memahami apa itu pemerintah, bisa kalian ibaratkan pemerintah itu sama kayak organisasi-organisasi seperti biasanya. Kalau di sekolah ada OSIS, kalau di kampus ada BEM ya, atau Badan Eksekutif Mahasiswa. Di tingkat jurusan ada HMJ atau Himpunan Mahasiswa Jurusan. Itulah potret pemerintah dalam lingkup yang kecil, yaitu dalam lingkup universitas. Ini yang pertama ingin saya sampaikan kepada kalian semuanya. Selanjutnya langsung kita kepada pokok bahasan definisi tata kelola pemerintahan yang baik. Tadi sudah saya jelaskan bahwa pemerintah itu ibaratnya sebuah organisasi memiliki tujuan. Nah, agar tujuan itu bisa dicapai, maka pemerintah harus merancang program-programnya itu secara baik pula. Inilah menjadi latar belakang penyebab pentingnya sebuah tata kelola pemerintahan yang baik. Apa itu tata kelola pemerintahan yang baik? Saat ini akan kita pelajari. Di bahasa Inggrisnya atau bahasa internasionalnya, tata kelola pemerintahan yang baik itu bisa berarti clean and good governance. Gampangannya, sederhananya, tata kelola pemerintahan yang baik itu adalah pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang baik dan berwibawa. Tentunya di dalam tata kelola pemerintahan yang baik itu tidak kotor gitu ya. Kalau di sini pemerintahannya bersih ya berarti tidak kotor, kalau baik ya berarti tidak jahat dan berwibawa. Di dalam suatu pemerintahan yang baik itu pasti melahirkan kebijakan yang baik pula. Di dalam sebuah pemerintahan yang baik pasti ada orang-orang yang baik pula. Seperti itu. Ya ibaratkan dengan suatu ruangan yang bersih dengan ruangan yang kotor, secara fisik akan lebih nyaman, akan lebih menyenangkan ruangan yang bersih, akan lebih bermanfaat juga ruangan yang bersih. Begitu juga dengan pemerintahan yang bersih. Pemerintahan yang bersih ya pemerintahan yang di dalamnya terdapat orang-orang yang memiliki niat yang baik begitu ya, dan tujuan yang baik dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Nah, tata kelola pemerintahan yang baik itu tidak terbatas hanya pada pemerintah saja, tapi juga non pemerintahan. Siapa non pemerintahan itu? Masyarakat ya. Masyarakat juga termasuk ke dalam suatu konsep tata kelola pemerintahan yang baik. Kalau pemerintahannya baik tetapi masyarakatnya ternyata tidak patuh, sama saja. Begitu pula sebaliknya, pemerintahannya itu nggak baik tapi masyarakatnya baik juga akan tidak seimbang. Oleh sebab itu antara pemerintah dan juga non pemerintah itu harus saling bersinergi. Nah, tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu pemerintahan yang bersih, yang berwibawa, itu dapat terwujud apabila dilakukan dengan efektif, efisien, jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Ini adalah kata kunci agar tata kelola pemerintahan yang baik ini bisa terwujud. Baik, lanjut.
sekarang yang akan kita bahas adalah unsur-unsur penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Unsur-unsur penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik yang pertama jelas yaitu pemerintah. Pemerintah yang dipercaya menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu. Gak hanya ada pemerintah saja tetapi juga harus dipercaya. Bisa dibayangkan apabila ada pemerintahan tetapi pemerintahnya tidak dipercaya, ya saya rasa tidak akan terwujud tata kelola pemerintahan yang baik dan tujuan-tujuan dari negara tersebut tidak akan tercapai. Nah, pemerintah yang baik atau pemerintah yang dipercaya itu lahir dari sebuah proses yang baik pula. Prosesnya apa? Misalnya kalau di Indonesia ada pemilihan umum. Dimulai dari bawah, prosesnya itu sesuai dengan aturan, tidak ada yang dilanggar. Kemudian para calon-calon pejabat negara kita itu juga merupakan orang-orang yang memiliki kemampuan di bidangnya, kemudian mendapatkan suara yang banyak, bisa dipastikan bahwa susunan pemerintahan yang terlahir dari proses yang seperti itu akan dipercaya oleh masyarakat. Yang kedua, unsur yang penting setelah pemerintah adalah swasta atau wirausaha yang bergerak dalam pelayanan publik. Itu ya. Inilah yang tadi dimaksudkan selain pemerintah juga ada non-pemerintah. Selain pemerintah ada juga unsur swasta dan yang terakhir ada unsur warga masyarakat. Ketiga unsur ini harus saling bersinergi, harus saling bekerja sama dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Itu ya. Sehingga ketika ketiga unsur ini saling sadar, saling memahami bahwa masing-masing unsur ini memiliki perannya masing-masing, maka bisa dipastikan bahwa tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam suatu negara itu akan mudah tercapai, apalagi tujuan-tujuan berkaitan dengan kesejahteraan. Oke, lanjut. Setelah kita membahas unsur kedua, selanjutnya ya kita akan membahas tentang prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Yang pertama, prinsip-prinsipnya ini menurut Laudi Ida. Ini ada di buku kalian masing-masing ya. Prinsipnya yang pertama ada interaksi yang baik dan juga ada komunikasi. Ini adalah dua hal yang saya rasa penting dalam sebuah pemerintahan. Interaksi ini bisa dilakukan oleh ketiga unsur yang tadi sudah kita pelajari, yaitu interaksi antara pemerintah dengan swasta, pemerintah dengan masyarakat, swasta dengan masyarakat, begitu seterusnya. Komunikasi ini juga sangat perlu, misalnya komunikasi yang dilakukan oleh presiden kepada rakyat berkaitan dengan kebijakan yang sedang dibuat, komunikasi antar lembaga negara, misalnya presiden dengan DPR, DPR dengan DPD dan lain sebagainya. Yang ketiga, penguatan diri sendiri. Jadi pemerintahan yang baik itu harus memiliki komitmen ya, harus memiliki prinsip berupa mampu untuk menyelenggarakan pemerintahan. Misalnya ketika ada permasalahan, pemerintahannya itu tidak goyang. Mereka percaya bahwa mereka akan bisa menghadapi cobaan atau tantangan tersebut dengan bersama-sama. Ini artinya mereka memiliki motivasi ya, mereka memiliki motivasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh negara. Selanjutnya, prinsip yang keempat itu ada keseimbangan kekuatan. Ya. Keseimbangan kekuatan ini bisa dari segala lini, antar lembaga harus seimbang kekuatannya. Ya, kalau dalam konsep pembagian kekuasaan ada istilah check and balance, harus ada konsep saling mengawasi dan saling menjaga keseimbangan antar lembaga-lembaga negara. Yang terakhir ada
independensi. Independensi ini antar lembaga negaranya harus saling memiliki ketergantungan ya. Jangan sampai bergerak sendiri-sendiri, meskipun masing-masing lembaga negara itu memiliki tugas, kewenangan dan fungsi, tetapi mereka harus saling membantu ya, harus saling berkoordinasi antara satu dengan yang lainnya. Prinsip yang kedua ini menurut Ibu Sri Untari, ini saya ambil dari bukunya yang berjudul Ilmu Pemerintahan. Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yang pertama, negara atau pemerintah itu harus memiliki tujuan yang jelas. Karena negara ini ibaratnya sebuah kapal yang memiliki tujuan tempat berlabuhnya gitu ya. Kalau misalnya kapal ini tidak memiliki tujuan untuk berlabuh atau bersandar, ya bisa terombang-ambing di lautan. Makanya tujuannya itu harus jelas. Kedua, ada pembagian pekerjaan. Ini bisa berarti pembagian pekerjaan antar lembaga negara. Ada yang membuat undang-undang, ada yang melaksanakan, ada yang mengawasi, dan lain sebagainya. Delegasi kekuasaan. Jadi kekuasaan ya, orang-orang yang menjabat di dalam pemerintahan itu harus memiliki kemampuan yang baik. Jangan sampai orang-orang yang menduduki jabatan-jabatan tersebut itu orang-orang titipan dalam tanda kutip, mungkin karena adanya kekeluargaan, karena adanya iming-iming tertentu, tidak boleh. Makanya delegasi kekuasaan ini harus diberikan benar-benar kepada orang-orang yang berkompeten. Tingkat hierarki ini berjenjang ya, mulai dari pusat sampai daerah, mulai dari yang paling atas sampai yang terbawah, itu harus runtut. Jangan sampai misalnya dalam konteks peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi itu menjadi landasan utama dalam rangka pembuatan peraturan perundang-undangan yang berada di bawah. Jadi tidak boleh tumpang tindih. Itu ya. Koordinasi ini bisa berarti koordinasi antar lembaga-lembaga negara di dalam pemerintahan, ataupun juga antara pemerintah dengan non-pemerintah, itu juga harus saling berkoordinasi. Misalnya dalam pembuatan rancangan undang-undang cipta kerja gitu ya, pemerintah dalam hal ini DPR harus berkoordinasi dengan serikat buruh berkaitan dengan upah kerja, jam kerja, dan lain sebagainya. Komunikasi ini juga sangat penting. Ini adalah bagian yang terpenting sebenarnya dalam sebuah pemerintahan, karena kebijakan yang baik akan bisa dirasakan manfaatnya apabila dikomunikasikan secara baik pula. Apa gunanya misalnya ada kebijakan yang baik tapi tidak dikomunikasikan, ya tidak akan ada manfaatnya, karena masyarakat tidak tahu kebijakannya itu seperti apa. Kemudian kalau misalnya ada permasalahan kemudian tidak dikomunikasikan, juga akan melahirkan sebuah prasangka buruk begitu ya. Oleh sebab itu komunikasi ini menjadi hal yang penting. Yang terakhir adalah prinsip kepemimpinan. Ini menurut saya menjadi hal yang paling berpengaruh menurut saya ya, karena pemimpin itu adalah potret dari sebuah negara. Pemimpin yang berwibawa, pemimpin yang berkompeten, inilah yang akan membawa kapal yang bernama Indonesia ini mencapai tujuan-tujuannya. Baik, selanjutnya saya akan membahas syarat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi, agar tata kelola pemerintahan yang baik ini bisa terwujud, ada beberapa syarat yang bisa dilakukan. Yang pertama, mewujudkan efisiensi dalam manajemen pada sektor publik. Ini bisa berupa penyederhanaan birokrasi gitu ya. Misalnya dalam mengurus KTP itu jangan sampai berbelit-belit, berbulan-bulan, atau bahkan sampai bertahun-tahun. Mengurus akte dan lain-lain sebagainya. Atau kalau bisa
dalam rangka efisiensi dalam manajemen pada sektor publik ini, kita memanfaatkan kemajuan di bidang teknologi, misalnya mengurus KTP secara online atau mengurus akte kelahiran sang anak secara online. Pokoknya semuanya bisa berbasis secara online. Saya rasa dengan adanya hal-hal seperti itu akan mempermudah masyarakat dan efisiensi dalam manajemen pada sektor publik ini bisa terrealisasi. Yang kedua, syarat agar tata kelola pemerintahan yang baik itu bisa terwujud bisa dilakukan dengan mewujudkan akuntabilitas politik. Artinya apa yang dilakukan oleh pemerintah, misalnya dalam proses pembuatan kebijakan publik atau sampai menghasilkan sebuah kebijakan publik, itu harus bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Jangan sampai membuat sebuah kebijakan publik tetapi isinya atau kontennya itu malah menguntungkan pihak-pihak tertentu, bukan masyarakat. Inilah yang jangan sampai terjadi. Proses pembuatannya juga harus dapat dipertanggungjawabkan, misalnya untuk menghindari prasangka buruk atau hal-hal negatif dari pihak luar. Ya, harapannya kebijakan publik itu dibuat secara baik, misalnya dengan mendengarkan saran dari partai politik, mendengarkan saran dari LSM, mendengarkan saran dari para ahli dan lain sebagainya. Kemudian saran-saran tersebut digodok ya atau dibahas dengan baik agar menghasilkan sebuah kebijakan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, tersedianya perangkat hukum yang memadai. Ini artinya aturan-aturan begitu ya, bisa berupa undang-undang atau peraturan-peraturan yang lainnya. Di Indonesia ada dasar hukum yang paling tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 yang menjadi rujukan pembuatan peraturan perundang-undangan yang lain. Nah, di atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 itu ada dasar negara kita, Pancasila ya. Artinya peraturan perundang-undangan itu tidak boleh sampai dibuat di luar nilai-nilai Pancasila. Semuanya harus bersumber kepada nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, adanya sistem informasi yang menjamin masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Ini penting ya, karena setiap kebijakan agar bisa direalisasikan, agar bisa berhasil ya harus dikomunikasikan secara baik kepada rakyat atau kepada masyarakat agar mereka mengetahui dan bisa menentukan sikap setelah mengetahui kebijakan tersebut. Yang kelima, yang terakhir, adanya transparansi. Sepengetahuan saya berkaitan dengan transparansi, beberapa tahun terakhir ini pemerintahan kita sudah mulai mewujudkannya ya. Misalnya dengan adanya sistem elektronik berkaitan dengan informasi-informasi tertentu, misalnya elektronik berkaitan dengan pengeluaran belanja suatu daerah tertentu, biasanya itu bisa diakses di website atau laman pemerintahan daerah provinsi masing-masing. Biasanya itu sudah ada. Ketika setidaknya 5 syarat ini bisa dilakukan oleh suatu pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, maka tata kelola pemerintahan yang baik besar kemungkinan akan lahir. Dengan tata kelola pemerintahan yang baik akan mewujudkan suatu kebijakan yang baik dan pada akhirnya akan bermanfaat kepada masyarakat. Baik anak-anak semuanya, cukup sekian materi tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Intinya, suatu pemerintahan itu harus yang pertama berisi orang-orang yang berkompeten. Dan orang-orang yang berkompeten itu bisa bekerja sama dengan baik, menciptakan iklim bekerja yang baik, begitu ya. Dan jangan sampai orang-orang yang
bekerja di dalam pemerintahan negara kita baik pusat maupun daerah itu kalau dalam bahasa Jawa belenjani janji atau mengingkari apa yang sudah mereka janjikan ketika mereka menawarkan diri mereka untuk menjadi pejabat gitu ya. Kita doakan semoga pemerintahan negara kita bisa berjalan sebagaimana mestinya, tidak ada yang ditutupi ya, transparan, agar kita sebagai masyarakat juga bisa berkontribusi terhadap kemajuan negara kita. Silakan bertanya apabila ada beberapa hal yang belum kalian pahami. Kritik dan saran sangat saya tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.